Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan terkait kolaborasi kemasyarakatan, manifestasi nilai Pancasila dalam upaya mitigasi banjir berbasis komunitas di kawasan Kopo. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri Krisna Triadi, kemudian ada 3 rekan saya yaitu Rifki Rashid, Dafa Zikri, dan juga Muhammad Zafir. Terkait ringkasan analisis, riset ini menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama semangat gotong royong dalam mitigasi banjir berbasis komunitas di kawasan Kopo, yaitu Kopo di Bandung yang ditinjau dari perspektif SDGs 12 dan juga SDGs 2. Sebagai wilayah padat penduduk, masalah utama banjir di Kopo berakar pada pola konsumsi masyarakat berupa timbulan sampah domestik yang tidak terkelola sehingga membebani sistem drainase. Dampak banjir ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengancam ketahanan pangan lokal akibat lumpuhnya jalur distribusi logistik utama. Untuk latar belakang masalahnya sendiri yang dimana kawasan Kopo merupakan zona dengan kerawanan genangan dan banjir tinggi akibat buruknya resapan di area padat, bangunan serta sistem drainase yang tersumbat oleh limbah padat. Masalah ini berakar pada kurangnya tanggung jawab pengelolaan sampah domestik oleh masyarakat di mana parit-parit mikro dipenuhi oleh sisa konsumsi rumah tangga. Dampak dari banjir meluas pada ancaman ketahanan pangan warga. Kopo merupakan urat nadi logistik penting di Bandung karena kemacetan total akibat banjir melumpuhkan truk pengangkut komoditas pangan pokok, merusak kualitas pasokan makanan yang terjebak banjir, serta mematikan aktivitas ekonomi warga. Rumusan masalahnya terbagi menjadi 3, yang dimana sejauh mana efektivitas mitigasi banjir berbasis komunitas dalam mengatasi masalah yang bersifat struktural bukan hanya lokal. Kemudian apakah dominasi peran gotong royong mencerminkan kekuatan sosial masyarakat atau justru menunjukkan kekuatan atau keterbatasan intervensi pemerintah. Kemudian bagaimana keterbatasan pendekatan berbasis komunitas dalam menghadapi faktor eksternal seperti wilayah hulu dan sistem drainase. Tentang landasan teorinya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu etika lingkungan. Pancasila menjadi pedoman etika dalam menjaga lingkungan. Sila kedua mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Sila ketiga menemukan gotong royong dalam mengatasi masalah lingkungan. Dan sila kelima mendorong keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat. Dan yang kedua, teori ketahanan sosial. Teori ini menjelaskan kemampuan masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari bencana seperti banjir melalui kerjasama, solidaritas, serta pemanfaatan media sosial yang dimiliki komunitas. Dan yang ketiga, konsep SDGs tujuan 12. SDGs tujuan 12 berfokus pada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, termasuk mengurangi timbulan sampah dan mengelola limbah secara berkelanjut agar lingkungan tetap terjaga dan pencemaran dapat diminimalkan. Metode pengambilan data. Pendekatan penelitian digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam kondisi dan dinamika sosial masyarakat terkait banjir di Kopo. Dan yang pertama, wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan ketua RT atau RW, tokoh masyarakat, dan relawan kebencanaan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang terlibat. Dan yang selanjutnya, observasi. Penelitian mengamati secara langsung kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di daerah rawan banjir tanpa ikut terlibat dalam kegiatan. Yang selanjutnya, dokumentasi. Data pendukung dikumpulkan dari arsip desa, rekam jejak digital, serta jurnal atau penelitian terdahulu sebagai bahan triangulasi dan penguat hasil penelitian. Selanjutnya, analisis. Banjir di Kopo tidak hanya disebabkan oleh perilaku lokal, melainkan juga oleh kegagalan koordinasi antar wilayah, terutama daerah hulu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas memiliki batas efektivitas jika tidak diintegrasikan dengan kebijakan regional yang lebih luas. Praktik gotong royong
yang terus-menerus dilakukan juga berpotensi mengalami penurunan efektivitas akibat kelelahan sosial. Ketika masyarakat terus dihadapkan pada siklus bencana yang berulang tanpa solusi jangka panjang yang signifikan, partisipasi kolektif bisa berubah dari kesadaran menjadi keterpaksaan. Ini menimbulkan risiko menurunnya kualitas partisipasi, bahkan bisa memicu apatisme dalam jangka panjang. Dan yang selanjutnya, banjir kopo, relevansi SDGs 12 dan SDGs 2. Hasil riset menunjukkan bahwa penanganan banjir di Kopo tidak cukup hanya dengan perbaikan fisik, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku dari masyarakat. SDGs 12, konsumsi dan sampah. Sampah plastik dan limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air, sehingga edukasi pemilihan dan pengelolaan sampah menjadi langkah penting dalam mitigasi banjir. Dan yang selanjutnya SDGs 2 atau ketahanan pangan. Banjir menyebabkan kemacetan jalur logistik, menghambat distribusi pangan, dan berpotensi mengganggu ketersediaan pangan masyarakat. Dan yang terakhir, kolaborasi berkelanjutan. Nah, ini diperlukan kerjasama antara mahasiswa, aparat, RT, RW, dan masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab guna mencegah banjir berulang. Pondasi nilai Pancasilanya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, implementasi gotong royong terwujud dalam bentuk aksi kolektif terpadu tanpa melihat sekat latar belakang, menyatukan elemen pemuda, warga terdampak banjir, dan akademisi dari mahasiswa Telkom University. Dalam aksi nyata penyelamatan lingkungan hulu drainase bersama. Sila kelima, keadilan sosial mengupayakan hak hidup warga Kopo atas lingkungan yang bersih, aman, sehat, dan bebas banjir secara proporsional. Melalui pembagian tanggung jawab, pengelola titik saringan sampah secara adil, guna mencegah tumpukan yang memicu kerugian ekonomi. Oke, selanjutnya ada metode implementasi program. Yang pertama ada konsolidasi, mendatangi kembali pengusaha RT/RW dan tokoh masyarakat Kopo untuk menyatukan visi aksi nyata mitigasi lingkungan. Yang kedua, aksi kerja bakti, pembersihan sedimentasi lumpur dan sampah padat yang menyumbat gorong-gorong serta pemasangan jaring sampah. Dan untuk yang terakhir ada kampanye edukatif, sosialisasi pengolahan sampah organik dan anorganik ditingkatkan rumah tangga demi keberlangsungan daur ulang. Selanjutnya ada testimoni aksi nyata, yaitu Bapak RT/RW kawasan Kopo. Kehadiran mahasiswa Telkom University memberikan semangat baru bagi warga. Pemasangan jaring besi di parit memudahkan kami kerja bakti mingguan dan sampah tidak lagi menumpuk di hilir. Dan untuk yang kedua ada perwakilan kelompok. Melalui proyek ini kami belajar bahwa mengimplementasikan Pancasila tidak muluk-muluk. Dengan turun langsung membersihkan gorong-gorong dan mengedukasi pemilahan sampah, kami merefleksikan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial secara nyata. Selanjutnya ada rencana keberlanjutan. Hasil riset mengidentifikasi adanya fenomena kelelahan sosial di mana warga merasa jenuh melakukan gotong royong tanpa adanya perbaikan kelanjutan. Solusi berkelanjutan kami yang pertama ada membentuk wadah koordinasi digital posko siaga banjir Kopo sebagai sistem pelaporan mandiri tumpukan sampah. Dan yang kedua ada pembuatan filter jaring besi sederhana di pintu air mikro saluran parit warga untuk memudahkan pembersihan mingguan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Implementasi nilai Pancasila melalui gotong royong di Kopo terbukti mampu menjaga ketahanan komunitas dalam jangka pendek. Pendekatan ini belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Ketahanan yang terbentuk lebih bersifat adaptif daripada transformasional. Oleh karena itu,
Diperlukan pergeseran dari sekedar mengandalkan kekuatan sosial menuju integrasi yang lebih kuat antara masyarakat. Kebijakan pemerintah lintas wilayah, serta perbaikan sistem lingkungan secara struktural agar mitigasi banjir menjadi lebih berkelanjutan, dan tidak hanya bergantung pada solidaritas warga. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.